Halo Bedekers. Baru-baru ini, Dia OnlyFans diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Selebgram cantik dan seksi ini ditangkap di rumahnya daerah Malang, Jawa Timur pada tanggal 25 Maret kemarin. Tapi siapa sosok Dia ini? Dan apa yang telah diperbuat hingga ia harus berurusan dengan pihak yang berwajib? Gak pakai lama, mari kita bongkar. Dia OnlyFans adalah wanita kelahiran Nganjuk 6 September tahun 1998. Sesuai nama di belakangnya, dia bekerja sebagai konten kreator di OnlyFans, sebuah konten berlangganan yang berasal dari Inggris. Memiliki nama asli Gusti Ayu Dewanti, wanita ini merupakan seorang selebgram tanah air, meski pengikutnya di Instagram hanya 10.200. Ya, nama dia sebelumnya tak dikenal oleh siapa-siapa. Tapi semenjak wanita itu hadir di OnlyFans, barulah ia dikenal oleh beberapa pengikutnya yang juga berasal dari tanah air. Dan dari sinilah dia diundang di podcast Close the Door Deddy Corbuzier dan popularitasnya benar-benar menghebohkan netizen Indonesia. Karena wanita berusia 23 tahun itu memiliki profesi yang tak biasa. Apalagi kehadirannya di channel YouTube Om Deddy lalu, dia belak-belakan soal dirinya ke khalayak publik. Iya, topless. Topless? Iya. Oke. Aduh takut. Kamu foto topless di OnlyFans berarti? Mungkin hal itulah, banyak para netizen khususnya kaum laki-laki yang kepo dengan Dia OnlyFans. Tapi seperti apa sih kisah awal dia bisa masuk ke OnlyFans? Dia seperti ditelusuri melalui podcast Deddy Corbuzier, ternyata awal masuk dia ke OnlyFans dimulai sejak akhir tahun 2019 lalu. Iseng nih, soalnya aku dulu emang udah pernah main, udah pernah bikin tahun 2019 akhir. Tapi saat itu, foto yang diekspos dia ke OnlyFans tidak memperlihatkan bagian mukanya. Konten terakhir Nah, yang dulu. iya, Iya juga. Setelah pacaran, stop. tapi nggak ada kelihatan muka. Oh, nggak kelihatan muka. Ya, mungkin masih malu kali ya, atau identitasnya tak mau terbongkar. Dia mengakui kalau tindakannya itu hanya sekedar iseng karena tengah putus harapan. Soalnya dia baru saja putus dari sang pacar dan memilih lari ke OnlyFans. Kenapa lu larinya ke OnlyFans? Iseng. Isengnya ini ya. Dan di waktu itu dia sempat rehat dari OnlyFans. Tentu sebagai wanita yang memiliki perasaan, apalagi pernah menjalin hubungan dengan sosok pria yang sangat dicintai, pasti pikiran dan hatinya akan sedikit terganggu. Aku yakin Bedekers juga ada nih yang ngalami patah hati serupa dengan Dea. Ngaku aja deh kalian. Well, awalnya Dea memang iseng sih, tapi lama-lama ia melanjutkan rutinitasnya itu dengan menjadi konten kreator karena selain menyalurkan hobinya yang senang berfoto seksi, cosplay, dan topless, ternyata dia juga bisa meraup pundi-pundi rupiah, menguntungkan dan bisa membiayai kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Hebatnya, dia ini juga berpendidikan loh Bedekers, jadi ketika ditanya oleh Deddy Corbuzier mengenai kesibukannya saat itu, dia menjawab kalau di tahun 2022 ia masih kuliah dan menjalani semester akhir. Karena aku masih kuliah. Oh, masih kuliah? Iya. Semester berapa? Semester akhir. Akhir? Oh. Salut ya, ternyata dia tidak meninggalkan dunia pendidikan. Selama berkarir di OnlyFans, dia memiliki banyak haters karena dianggap tak punya harga diri. Komentar pedas ini dilontarkan di akun Twitternya yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Tak cuma itu saja, dia mengaku pernah diajak main oleh banyak pria hidung belang untuk melakukan hubungan intim. Diajakin cowok untuk check-in. Ya pernah dong. Pernah. Bisa? Nggak mau. Nggak mau? Kenapa nggak mau? Wadidaw, jangan sampai ya Bedekers. Untungnya dia selalu menolak setiap ada ajakan haram itu. Nah, untuk menjadi konten kreator di OnlyFans, kira-kira ada berapa banyak sih cuan yang diperoleh dia? Jadi penghasilan yang didapat dia dari OnlyFans ternyata berbeda nih dengan aplikasi YouTube atau TikTok. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa seorang YouTuber dan TikToker dapat menghasilkan uang kalau kontennya mendapat banyak viewers. Lain halnya dengan OnlyFans.
Para konten kreator seperti Dea bergantung sepenuhnya ke subscriber. Iya, dari pengikut itulah ia akan mendapatkan uang sebesar $7 setiap satu subscribers. Bayarnya berapa sih? Kalau subscribe aja, itu $7. Tapi dia mengaku $7 itu akan dipotong 20% dari pihak OnlyFans. Berarti sisanya tinggal $5,40 saja, atau sekitar Rp77.000. Untuk pendapatan dihitung setiap konten yang diunggah dan dia kerap membagikan postingannya per pekan. Kurang lebih dalam sebulan rekening dia akan ada 4 kali uang yang langsung masuk dari pihak OnlyFans. Nah, saat itu dia telah memiliki sebanyak 200 pengikut, jadi setiap bulannya dia akan menerima cuan sebanyak Rp62 juta. Wah, banyak juga ya, Bedegers. Tapi apa sih yang membuat sebagian orang tertarik untuk mengikuti Dea OnlyFans? Untuk soal itu bukanlah perkara yang sulit dan kemungkinan Bedegers sudah tahu kok alasannya mengapa Dea memiliki banyak subscribers. Nah, Dea adalah wanita yang memiliki wajah cantik, body goals, dan berpenampilan seksi. Jadi laki-laki mana coba yang tidak tertarik dengan si Dea? Apalagi dengan akun OnlyFans-nya, dia membagikan banyak foto-foto topless. Tapi ya, pandangan para pria seringkali dibikin salfok pada bagian dada Dea OnlyFans. Contohnya Deddy Corbuzier ini di Bedegers. Saat mewawancari Dea, influencer ini sempat tak bisa berkata-kata dan kehilangan konsentrasi. Ya, emang gak salah sih kalau bisa bikin salfok. Soalnya ukuran bra dari Dea OnlyFans aja mencapai 40 deh. Ya, kurang lebih seperti itulah. Bahkan dia sendiri yang mengatakan jika dadanya ini adalah aset. Ya gimana aset? Aset? Duh, pikirannya jangan liar ya, Bedegers. Dan dia saat ini telah resmi menjadi tersangka karena konten haramnya. Ya, wanita seksi ini ditahan sebab menjual foto dan video vulgarnya kepada para subscribers di OnlyFans. Apa yang dilakukan dari Dea ini telah melanggar Undang-Undang ITE dan terancam akan dipenjara selama 12 tahun. Dalam kasus penangkapan itu, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menanyakan keberadaan laptop milik Dea yang selama ini ia pakai untuk mengakses tindakan bejatnya ke OnlyFans. Barang bukti ini adalah laptop berwarna merah dan kepolisian akan mencari kebenarannya melalui laptop ini. Usai ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka, Dea OnlyFans dibawa ke Polda Metro Jaya, Jakarta untuk dimintai keterangan. Tampak dia ditemani oleh seorang wanita dan laki-laki. Dan katanya pihak kepolisian akan terus menelusuri siapa saja konten kreator yang bermain di OnlyFans. Mungkin selain Dea, masih ada beberapa nama lagi yang akan diseret ke penjara. Soalnya ternyata bukan dia saja yang menggunakan OnlyFans ini. Kamu tahu siapa saja?